Terus kesembuhan rasa baik, mungkin bisa kita mulai sekarang ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Kediri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Mustafa. Ini ada rekan saya Budi Aprilia. Terus yang satu lagi ada Pak Dendi Dinamatika, dosen di Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Kediri. Kalau di sini nanti kita akan mensosialisasikan terkait beton berdiri atau beton menyembuhkan diri yang ada di kota itu, bukan terkait tantangan letak beton dan keluar-keluar seperti di zaman modern, seperti di zaman yang modern. Dan kan di dunia proyek kan banyak beton yang kayak retak, ada yang rusak. Nah ini kita sedikit memberi saran maupun masukan terkait tantangan yang ada di dunia proyek. Ini langsung saja. Ya. Ini kenapa menjumpai retak pada beton. Ini teman-teman dunia proyek tidak pernah ya. Saya kan di dalam pekerjaannya banyak mengerjakan di bagian betonnya ya. Ini kan baik di lantai maupun di bawah. Terus ini ada pun contoh untuk beton retak. Jadi kurang lebih seperti ini yang memperlihatkan beton tersebut benar retak. Jadi rawan kolaps maupun rawan runtuh. Ini kalau terkait letak sendiri terhadap beton. Jadi memang mekanisme dari beton itu sendiri kan dia itu sebuah material kertas. Jadi terkait kalau misalkan terkena tekan, dia itu sangat kuat gitu. Tetapi lebih ke bagian tariknya dia itu cenderung lebih lemah. Nah, implementasi kalau misalkan kita lihat di pada gambar ini adalah sebuah balok ya. Ada sebuah balok. Jadi dia kalau misalkan ini saya gambarkan HP ngeten. Nah, jadi kalau misalkan dia ditekan yang terpusat di bagian tengah, nah yang bagian tengah ini dia cenderung untuk mengerucut ke bagian dalam. Jadi dia nanti mekanismenya kalau misalkan ditekan itu yang atas dia nanti akan cenderung untuk saling menekan. Nah, untuk yang bawah dia nanti cenderung untuk lebih menarik gitu. Nah, maka dari itu akan terjadi sebuah retak. Jadi walaupun kita merencanakan sebuah struktur beton, yang tentunya kan kita kalau di proyek ya nggak mungkin nih kalau misalkan beton itu harus kita buat sekuat mungkin. Tetapi kita menghindari atau tidak memperhitungkan dari faktor biaya juga yang harus kita distribusikan gitu. Nah, maka dari itu kan sebisa mungkin dalam membuat struktur kan juga harus efisien. Nah, yang dimaksud efisien adalah kuat secara mutu rencana dan juga murah sesuai dengan spek yang akan kita rencanakan. Gitu. Nah, maka dari itu dengan mutu standar biasa sebenarnya beton itu sudah terjadi retak gitu. Walaupun itu masih dalam proses pembebanan awal. Nah, tetapi SNI pun juga mengatur retak itu tidak boleh lebih dari ukuran 3 mm seperti itu untuk retak lebih maksimum. Kalau ini retaknya sangat besar sekali. Ini adalah contoh retak dari hasil pengujian di laboratorium itu. Monggo Pak Ropa. Ini sebelum saya lanjut saya akan untuk banyak videonya ataupun contoh. Oh iya. Tadi cobaan. Bisa dibaca sambil dilanjut. Nah, nanti terkait ada yang ditanyakan bisa. Nah, jadi kadang itu beton yang kita lihat ternyata dia itu baik-baik saja secara mikro, secara kecil sekali itu sebenarnya sudah terjadi retak. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang umum yang mungkin akan terjadi di proyek itu.
dari dulu itu bisa kalian lihat ataupun sama pelajari terkait contoh letak yang ada di dunia televisi, jadi mulai dari adanya, terus kemudian terkait bagaimana caranya seperti itu. Saya lanjut lagi. Ini ada contoh video. Saya ini contoh kejadian di lapangan. Ada balok yang menyebabkan maupun yang mau mengalami keruntuhan akibat ledak tersebut. Jadi contoh pekerjaan nyata yang sudah dikatakan hampir fatal, jadi mengarah ke arahan itu, jadi harus diantisipasi untuk contoh itu. Ini saya lanjut untuk yang selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Nah, ini jadi terkait letak jenis apa yang sering dijumpai di lapangan. Ini mungkin teman-teman yang sudah mengalami, sebenarnya di apa nih kalau mungkin Mas Hadi yang sudah banyak mengalami di mana? Atau Mas Agus? Maksudnya kayak yang apa kan kayak letak serabut, letak garis, kan banyak kalau di dunia ini. Ada yang sudah punya di banyak di lantai Pak, di lantai itu sering terjadi keretakan. Padahal itu kan beton dari gimmick. Iya, itu sering ada keretakan. Padahal siramannya sudah maksimal. Terus kalau dalam segi pondasinya, maksudnya sudah dibuat baru apapun di yang lain? Sudah dari galian baru terus kemudian diuruk, ya baru bisa kan ya? Iya. Padahal itu lantainya sudah ada tulangannya Mas. Beton sampai tak apa? tetap kotak. Kadang dalam segi campuran, kemudian dalam segi hayangnya kadang bisa lah nih. Iya. Sangat sering dan itu pas pada saat baru atau sudah lama kejadian letaknya? Mungkin sekitar 2 minggu setelah pengecoran Pak. 2 minggu setelah pengecoran. Kalau 2 minggu setelah pengecoran itu kan dalam usia masih berarti 14 minggu. Iya. Padahal kalau itu masak atau itu matang, itu usia normalnya mencapai 90% itu adalah di 28 minggu. Iya. Setelah dia nanti bisa bisa dilakukan pembukaan. Iya. Nah, kemungkinan letak itu terjadi ya tadi yang disebut Pak Kova tadi yang disebut sebagai mungkin campuran juga kurang sesuai. Tapi kembalikan lagi, kita belinya dari ready mix nih, masih retak gitu. Iya. Nah, jadi itu bisa kita lakukan analisis biasanya akan dibuat juga. Jadi bisa dari misalkan dari pengaruh suhu, cuaca itu sangat pengaruh sekali karena mau bagaimanapun beton itu sifatnya dia itu sangat panas ketika dia itu masih dalam kondisi segar gitu, masih dalam kondisi basah gitu. Nah, sedangkan kita itu kadang ya terutama di iklim tropis yang kadang itu sangat lembab, terus kadang juga panas. Nah, maka dari itu kadang itu juga ada perawatan yang benar sebagai curing. Nah, curing ini biasanya dilakukan pembasahan karena kita konteksnya di lapangan. Kalau misalkan di laboratorium itu betonnya kita masukkan ke dalam kolam. Nah, tapi di lapangan kan kadang juga nggak bisa seperti itu. Nah, ini salah satu juga problem gitu Pak Bapak. Ya mungkin nanti coba kita lebih dalami lah gitu. Monggo lanjut. Ini sebelum saya lanjut berkaitan dengan bisa bisa di biar nggak tegang dan lebih antules. Ini saya lanjut lagi ke arah materi. Ini untuk contoh retak yang sering terjadi, ada yang berdasarkan dari batu yang terdiri dari retak plastis, ada retak jangka panjang. Jadi untuk misalnya batu seperti ini, jadi ada yang beton belum terus kemudian lagi ada retak jangka panjang
yang mengakibatkan susut, pembebanan terhadap lingkungan itu. Nah ini yang saya ceritakan tadi, jadi lebih kepada lingkungan. Jadi memang karena dia masih basah itu kan prosesi peningkatan gitu. Yaitu karena lingkungan itu terutama yang sering terjadi pas pada saat kalau misalkan di bangunan gedung itu lantai paling atas yang sering kena